Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Jadi untuk hari ini walaupun cuacanya sangat mendung dan hujan, tapi mudah-mudahan hujan ini dijadikan sebagai berkah untuk kita semua. Amin. Sebelum dimulai kegiatan pembelajaran hari ini, silakan Bapak minta semuanya berdiri terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri. Rapikan dulu, udah rapi belum bajunya? Oke, kalau sudah rapi silakan duduk balik. Oke. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak sudah cek semuanya sudah rapi. Sekarang silakan dilihat di samping kalian di depan. Kalau misalkan masih terlihat sampah, silakan diambil dibuang terlebih dahulu. Pak, keluar box Ya, apa? ya silakan. Silakan bangun dulu ya. Oke, berikutnya untuk hari ini, apakah semuanya hadir? Ada yang tidak masuk? Sekretaris, Lucia? Ada Pak Jessica. Kenapa Jessica tidak masuk? Sakit ya? Oke, kita doakan bareng-bareng karena Jessica hari ini tidak masuk karena sakit. Mudah-mudahan Jessica cepat sembuh. Amin. Dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Ya, kita doakan ya. Selesai, ucapkan salam. Kita mengikuti kegiatan pembelajaran berikutnya di bab kedua, subtema yang kedua. Nah, kemarin kita membahas tentang pertemuan yang kemarin itu membahas tentang apa? Oke, anak-anak sekarang kita tepuk PPK dulu. Kita bareng-bareng. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, Integritas. Salam PPN. Presiden. Anak-anak, sekarang kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Sekarang silakan semuanya berdiri. Ya, bareng-bareng. Untuk hari ini, tadi kita sudah menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Nah, lagu tersebut adalah erat kaitannya dengan materi yang akan Bapak sampaikan hari ini, yaitu berkaitan dengan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana di minggu kemarin kita membahas tentang makna alinea yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pokok-pokok pikiran. Ya, nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa menyimak video yang akan Bapak tampilkan. Oke, anak-anak, untuk hari ini pertemuan sekarang ini, adapun untuk materinya yang itu masih berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun sub pokok materinya yaitu tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Adapun untuk SKKD-nya, nah, untuk kompetensi dasarnya bisa dilihat di sini. Yang pertama adalah mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Indonesia tahun 1945. Nanti itu yang pertama, yang kedua di 4.2 itu kalian menyajikan hasil sintesis isi alenia dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Adapun untuk indikatornya ada 3 di sini. Ada 3.21 yaitu mendeskripsikan isi alenia dan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang berikutnya yaitu 4.2.1 yaitu menyusun laporan hasil sintesis isi alenia dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir di 4.2.2 yaitu menyajikan hasil sintesis alenia dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun untuk tujuan pembelajarannya untuk hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan yang pertama mampu menganalisis 4 pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara sistematis ya. Terus yang kedua mampu menganalisis makna yang terkandung dalam pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga mampu memberi contoh yang berkaitan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan penjelmaan dari tiap-tiap pokok pikiran dengan benar. Dan yang terakhir, kalian mampu mempresentasikan secara berkelompok terkait dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penuh disiplin dan bertanggung jawab. Nah, di mana di minggu kemarin kita membahas tentang makna alenia yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pokok-pokok pikiran. Ya, nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa menyimak video yang akan Bapak tampilkan. Apa kabar bagi para pembelajar? Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Para pembelajar, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran. Apa saja pokok-pokok pikiran tersebut? Mari kita temukan jawabannya dalam materi kita kali ini berjudul Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di materi ini kita akan mempelajari pertama, makna pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, suasana kebatinan para pendiri negara dalam merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, makna pokok pikiran pertama sampai keempat. Dan yang terakhir, arti penting pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi dari materi kali ini adalah pokok-pokok pikiran adalah gambaran semangat dan situasi penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan seperti ketetapan MPR. Para pembelajar, mari kita pahami lebih dahulu pengertian pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu suasana kebatinan atau semangat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi landasan bagi kita semua. Cita-cita hukum di Indonesia, baik itu hukum tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan suasana kebatinan itu sendiri berarti gambaran proses penyusunan teks Undang-Undang Dasar, bagaimana keterangan-keterangannya, serta suasana atau situasi ketika teks itu disusun. Jadi ketika undang-undang negara, maka harus berpatokan pada pokok-pokok pikiran pembukaan. Dengan demikian, hukum yang dibentuk Undang-Undang Dasar
1945 disusun, suasana kebatilannya meliputi yang pertama, keinginan yang luhur para pendiri negara untuk mendirikan negara Indonesia yang merdeka. Kedua, Bapak akan menyampaikan atau menampilkan sebuah gambar. Gambar di sini adalah gambar yang berkaitan atau bertentangan dengan pokok-pokok pikiran. Ya, yang pertama di situ ada bisa kalian lihat ada gambar satu, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Oke, selain kalian mencermati sebuah gambar yang bertentangan dengan pokok-pokok pikiran, nah sekarang juga nanti kalian secara berkelompok, nanti setelah ini dikelompokkan, ya, silakan cermati alur keterkaitan antara pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan makna dan bentuk perwujudan dan dengan pasal-pasal. Ini yang pertama. Yang pertama nanti adalah kalian akan menemukan sebuah masalah, ya, itu bertentangan dengan pokok pikiran yang keberapa. Nah, pokok pikiran yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, misalkan pokok pikiran pertama itu makna yang terkandung dalam pokok pikiran yang pertama itu apa? Nanti silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing, ya. Terus yang ketiga, apakah bentuk perwujudan dari setiap pokok-pokok pikiran? Dan yang terakhir, nah, pokok pikiran tersebut berkaitan dengan pasal-pasal nomor berapa, pasal berapa, dan ayat berapa. Itu salah satu nanti yang akan kalian cermati dan akan kalian diskusikan pada hari ini. Nah, sekali lagi, kalau misalkan pokok pikiran yang pertama, lihat, ini simbol apa? Gambar apa? Ini. Yang kedua, simbol apa? Tiga? Empat? Bintang dan rantai. Coba Bapak tanya, masih ingat atau tidak? Sila pertama itu bunyinya seperti apa? Siapa yang bisa? Tuhan yang Maha Esa. Berikutnya siapa yang tahu sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikutnya siapa yang tahu bunyi sila ketiga? Saya Pak. Persatuan Indonesia. Oke, bagus. Tepuk tangan. Terus berikutnya sila keempat. Siapa yang tahu? Saya Pak. Silakan. Apa sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Luar biasa. Berikutnya sila kelima. Siapa yang tahu? Saya Pak. Silakan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang karena kemarin sudah disepakati dan sudah dikelompokkannya masing-masing, ya, ada kelompok Muhammad Hatta, ada kelompok Soekarno, kelompok Muhammad Yamin, dan kelompok Supomo. Nah, sekarang silakan dibentuk kembali kelompoknya atau sekarang silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan dirubah mejanya. Ke depan, kelompok Muhammad Hatta, silakan maju. Muhammad Hatta, silakan ngambil bebas mau yang mana saja. Ya, silakan. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Berikutnya kelompok Muhammad Yamin. Muhammad Yamin silakan bebas mau yang mana saja. Berikutnya kelompok Supomo. Ya, terakhir kelompok Soekarno, silakan. Silakan dibuka KPD-nya. Itu adalah sebuah permasalahan yang akan kalian selesaikan. Silakan dibuka.
untuk hari ini karena waktunya sudah selesai, sudah waktunya kita pulang ya. Nanti untuk LKPD-nya silakan kalian kerjakan di rumah saja. Nanti besok atau pertemuan berikutnya akan kalian presentasikan. Sebelum ditutup pembelajaran hari ini, silakan ada yang dapat menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Nah, silakan Ismail. Kami dapat menyimpulkan pokok pikiran ini menjelaskan jika dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan untuk negara persatuan melindungi segenap bangsa dan wilayahnya, di mana negara yang berantara golongan dan antar individu. Demikian tadi kesimpulan dari kelompok Supomo. Sekarang dari kelompok yang lain, ada yang mau menyimpulkan? Itulah kesimpulan dari beberapa kelompok, dari kelompok Muhammad Hatta dan Supomo ya. Jadi Bapak dapat menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran ini adalah sesuatu yang memang penjelmaan dari sila-sila Pancasila dan undang-undang yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, keluarga maupun bangsa dan negara. Oke, jangan lupa besok LKPD-nya dikerjakan dan nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari yang kalian cermati berkaitan dengan masalah-masalah yang bertentangan dengan pokok-pokok pikiran dan kaitannya dengan perwujudan pasal-pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Siap untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Sebelum pulang berdoa mulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum dimulai, silahkan cek dulu untuk tempat duduknya apakah ada sampah atau tidak. Bersih? Sebelum dimulai kegiatan pembelajaran hari ini, ya ini pertemuan kita yang kedua. Kemarin kita hari Jumat, sekarang kita hari Sabtu. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, silahkan KM dipimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Adis. Siap, sebelum belajar berdoa mulai. Selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita yang kedua, sesuai dengan janji Bapak ya, bahwa pada hari ini kalian akan melaksanakan kegiatan presentasi terkait apa yang kalian kerjakan di minggu kemarin atau di kemarin yaitu hari Jumat. Untuk hari ini ya, apakah semuanya sehat? Sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua Pak. Hadir semua, alhamdulillah ya. Sekarang silakan dibuka kembali hasil kerja kalian di yang kemarin ya, hasil kelompoknya. Silakan dibuka. Nanti silakan dipresentasikan ya masing-masing kelompok yang siap. Silakan nanti kelompok yang mana, silakan.
bukunya keluar dulu. Bukunya keluar. Oke, kelompok mana dulu yang mau presentasi? Yang mau presentasi kelompok mana? Silakan. Kelompok apa tadi, Muhammad Yamin ya? Ya, silakan kelompok Muhammad Yamin untuk presentasi ke depan ya. Nanti kelompok yang kedua atau kelompok apa tadi namanya? Kelompok Supomo nanti menanggapi hasil dari presentasi kelompok Muhammad Yamin. Silakan untuk kelompok Muhammad Hatta maju ke depan. Muhammad Hatta ya maksudnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan presentasi. Pokok pikiran pertama, yaitu persatuan. Bunyi rumusan: negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar atas persatuan. Makna yang terkandung: negara menjamin pokok pikiran ini berbunyi bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Pokok pikiran tersebut jelas menyatakan bahwa negara siap melindungi bangsanya serta seluruh wilayah Indonesia dari paham-paham individualistik ataupun golongan. Penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang perlu ditanyakan? Saya izin bertanya, apa saja nilai yang terkandung dalam sila ketiga? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Supomo. 1. Mampu menempatkan peraturan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Saya izin bertanya, mengapa kita harus ikut serta dalam pemilu? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Karena pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk memilih, menyatakan pendapat melalui suara, berpartisipasi sebagai bagian penting dari negara, sehingga turut serta dalam menentukan haluan negara. Negara Indonesia menjunjung tinggi hak-hak warga negara Indonesia. Demikian tadi presentasi dari kelompok Muhammad Yamin ya. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, tadi sudah menanyakan dari kelompok Supomo ada 2 pertanyaan. Kira-kira ada pertanyaan lagi dari kelompok yang lain? Cukup? Cukup. Silakan untuk kelompok Muhammad Yamin untuk ditutup presentasinya. Silakan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari kelompok mana lagi yang mau presentasi? Oke, kelompok Muhammad Hatta dulu silakan presentasi. Silakan boleh maju. Ya, maju silakan. Ya, maju, pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Muhammad Hatta akan mempresentasikan hasil pengamatan dari kelompok kami. Pokok pikiran yaitu ketuhanan menurut dasar kemanusiaan. Makna yang terkandung yaitu pokok pikiran yang keempat di sila pertama, sekaligus kedua dari Pancasila,
Pokok pikiran ini berbunyi bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Perwujudan pokok pikiran yaitu negara menjamin perlindungan dan penegakan HAM, menghargai teman yang berbeda agama. Pasal-pasal dalam Undang-Undang tahun 1945 yaitu Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B ayat 1 dan 2, Pasal 28C ayat 1 dan 2. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, mengapa bangsa Indonesia harus menghargai HAM? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Soekarno. Bangsa Indonesia menghargai HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukan HAM yang mengutamakan kebebasan individu atau sebaliknya, mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hak individu. Namun, HAM yang menjaga hak dan kewajiban. Izin bertanya, bagaimana cara menghargai teman yang berbeda agama? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya, menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat lain, tidak menghina dan menjelek-jelekan ajaran agama lain, memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama untuk berdoa sesuai agamanya masing-masing. Demikian tadi ya presentasi dari kelompok terakhir, karena semuanya sudah tampil luar biasa. Tadi juga yang terakhir sudah disampaikan, sudah dipresentasikan cukup bagus sekali. Sebelum ditutup kita kasih aplaus dulu untuk kelompok Muhammad Hatta. Sebelumnya ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Cukup. Silakan ditutup kelompok. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ya presentasi dari kalian semua. Sudah bagus-bagus ya jawabannya. Kalian sudah bisa mencermati dan mengidentifikasi apa itu pokok-pokok pikiran, perwujudannya seperti apa, pasal-pasalnya juga kaitannya dengan pasal berapa ya. Bapak dapat menyimpulkan bahwa pokok-pokok pikiran ini adalah pencerminan dari sila-sila Pancasila. Mulai dari pokok pikiran yang pertama, yaitu berarti sila ketiga. Yang ketiga itu ingat apa tadi? Sila ketiga persatuan Indonesia. Dan yang berikutnya adalah pokok pikiran yang kedua, bertiga emas, berarti sila yang kelima. Yang kelima itu bunyinya apa? Keadilan. Dan yang ketiga, pokok pikir ketiga, agama 4, berarti keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan yang terakhir, berarti tua. Tua itu adalah kata kuncinya dari sila ke-1 dan sila ke-2. Tadi sudah dipaparkan oleh kalian yang cukup luar biasa ya, semuanya bagus-bagus. Nah, dan hari ini Bapak akan coba memberikan evaluasi kepada kalian untuk mencoba memberikan atau menuangkan hasil pengetahuan kalian melalui pertanyaan yang akan Bapak sampaikan. Ya, silakan nanti evaluasinya dikerjakan. Silakan diisi ya. Isi. Silakan diisi. Soalnya di situ ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pokok-pokok pikiran. Pokok pikiran 1, kedua, ketiga, dan keempat. Jangan nyontek atau kerjasama, silakan kerjakan sendiri-sendiri. Kerjakan silakan ya.
jangan nyontek, jangan kerjasama. Karena waktunya sudah selesai untuk mengerjakan soal, silakan masing-masing kelompok dikumpulkan ke depan. Silakan dikolektif oleh ketua kelompoknya. Sudah semua? Udah beres? Untuk pembelajaran hari ini kita cukup ya. Sebelum ditutup untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dan ada manfaatnya buat kita semua ya. Silahkan dari kelompok yang mana atau yang lain yang akan menyimpulkan pembelajaran untuk hari ini, silahkan. Kami dapat menyimpulkan hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila adalah bahwa dengan dicantumkannya Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, maka secara formal Pancasila adalah sebagai sebuah landasan atau norma dasar dalam penyusunan hukum di Indonesia. Ya, itulah ya kesimpulan dari kelompok Muhammad Hatta dan kelompok Soekarno. Cukup bagus sekali, kasih aplaus dulu. Baiklah, untuk pembelajaran ini cukup sampai di sini, dan untuk pertemuan berikutnya selanjutnya kita akan membahas tentang sikap positif terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke, karena waktunya sudah selesai, silakan aja sebelum berdoa silakan buku-bukunya dirapikan terlebih dahulu. Silakan hati-hati dirapikan. KM silakan untuk dipimpin doa untuk menutup pembelajaran untuk hari ini. Sebelum pulang berdoa mulai.